cukup memberikan isyarat bahwa sudah kalian berhenti gitu loh. Membicarakan yang enggak, kalau mau berdoa, berdoa saja gitu kan. Gak usah di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi baru. Oke teman-teman, selamat menyimak lagi video yang akan saya sampaikan di sini. Kali ini gue menyimak tentang pemberitaan anak seorang gubernur gitu kan, yaitu Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, wilayah gue ya tentu saja gitu, Jawa Barat, gue sebagai orang Jawa Barat gitu kan. Nah gue di sini bukan ingin memperpanjang pembahasan gitu ya, artinya bahwa gue kok jadi ikut-ikutan ngebahas gitu. Ya gue berangkat sampai ke pembahasan ini gue juga dari sehari-hari gue menyimak pemberitaan tentang peristiwa hilangnya anaknya Bapak Ridwan Kamil seperti itu teman-teman. Nah kenapa gue sampai ngebahas gitu kan? Sebenarnya gue nggak mau gitu ngebahas tentang ini, tapi ya dipikir-pikir gue kayaknya harus ngebahas gitu kan. Dan gue akan menyampaikan di sini, entah ini bantahan, entah ini juga sebuah analisis, entah apapun itu, intinya kalian silahkan dengarkan dengan baik bahwa apa yang gue baca di sosial media atau mungkin di beberapa, bukan mungkin ya, maksud gue di beberapa aplikasi-aplikasi hiburan semacam itu banyak banget bertebaran berita tentang ini itu gitu kan. Ada beberapa orang yang berharap dia masih hidup gitu kan, dan ada juga yang meramalkan bahwa dia baik-baik saja dan akan ditemukan seperti itu. Dan pokoknya banyak banget pemberitaan yang menurut gua pribadi kayaknya nih orang nih pakainya tuh kayak macam bukan analisa, kayak macam bukan perasaan juga, jauh gitu kan dari kata perasaan yang dia pakai ya untuk mengungkapkan pendapatnya itu. Gua rasa ini tuh cuman yang ngomong tuh kayak macam korban sinetron kalau menurut gue gitu. Kalau enggak korban film India gitu kan. Nah gue sendiri walaupun suka nonton film India, nggak suka juga sih. Maksudnya kadang-kadang suka nonton film India seperti itu. Tapi ya nggak juga seperti itu gitu. Cara berpikir gue atau cara melihat sesuatu di dalam dunia nyata seperti itu teman-teman. Nah seperti ada pemberitaan yang mengatakan bahwa dia baik-baik saja dan dia akan ditemukan gitu kan. Gue sih di sini ingin menjelaskan begini ya. Sungai Are itu kan panjang banget gitu kan ya. Maksudnya ya cukup panjang gitu. Dia memiliki panjang kalau tidak salah sekitar 290 km gitu. Itu mengelilingi kota Swiss ya kalau tidak salah informasi. Dari artikel yang gua baca tuh begitu gitu kan. Nah, dari Sungai Are ini juga nyambung ke beberapa sungai lainnya gitu di sana tuh gitu kan. Dan juga memiliki kedalaman yang variatif gitu kan. Ada yang sangat dalam banget, ada yang biasa aja, ada yang juga tidak begitu dalam seperti itu gitu kan. Dan di sungai itu juga memang ada banyak tempat-tempat di wilayah-wilayah untuk orang-orang atau para turis berenang tuh ada tempat-tempat untuk kayak macam tangga besi gitu ya, berwarna merah, katanya itu digunakan untuk supaya orang bisa menepi gitu ketika dia habis berenang atau apa segala macam gitu kan. Nah sedangkan kalau orang hanyut kan biasanya panik tuh kan gitu kan. Nah kalau misalnya udah panik maka dia nggak akan bisa fokus tuh untuk melihat sesuatu itu gitu kan. Ya kecuali mungkin kalau dia nggak panik gitu kan. Nah untuk spekulasi atau untuk pendapat orang yang mengatakan bahwa anaknya Pak Gubernur ini akan ditemukan gitu kan, menurut gua perlu dia menelusuri dulu sejarahnya atau bukan sejarah ya, kultur atau misalnya keadaan di sekitar Sungai Are itu gitu kan. Sepanjang Sungai Are itu di situ tuh pasti kan ada penduduk seperti itu ya teman-teman. Nah penduduk di sana itu apakah mereka sudah mengenal media atau belum gitu kan? Gua rasa sih sudah semuanya gitu kan ya. Walaupun konon di sana adalah mayoritas para petani seperti itu gitu. Terus kemudian apakah ada orang suku di dalam bantaran sungai itu gitu kan? Kalau memang ada ya kemungkinan ditemukan kemudian diselamatkan di sana gitu kan. Terus kalau misalnya Pak mau pakai halusinasi, kita mesti berpikir gini. Dia kepentok batu misalnya terus kemudian ditemukan selamat tapi hilang ingatan gitu. Jadi kalau korban sinetron ke sana gitu. Akhirnya ya ujung-ujungnya dia nggak berani mengungkapkan dengan kalimat yang aneh-aneh, dia hanya dengan istilah mungkin menggunakan nama dirinya sendiri yang sudah dikenal sebagai paranormal, mungkin seperti itu. Atau kalau yang bukan paranormal pun dia mengenalkan diri sebagai paranormal dan bisa melihat bahwa dia baik-baik aja gitu kan. Jadi kesimpulan aja diambil seperti itu dan akan diselamatkan. Ya gue pribadi sih berharap ya memang
cepat ataupun lambat akan ditemukan gitu dalam keadaan apapun itu kan seperti itu ya. Dan gue sebagai manusia pasti lebih berharap dia ya tentu saja ditemukan dalam keadaan selamat seperti itu gitu kan. Tapi untuk kita bisa apa namanya ya, itu kan sekedar harapan gitu. Tapi kalau kita mengungkapkan bahwa dia baik-baik saja, dia apa segala macam gitu kan, tanpa kita tuh ibaratnya melihat dulu seperti apa, tanpa kita mengenali dulu seperti apa sungai Are itu, tanpa kita juga ibaratnya mengenali juga bahwa seperti apa sih keadaan lingkungan di sekitaran bantaran sungai itu gitu kan. Nah, kalau misalnya kita sudah cukup mengenali apa ya semua itu, maka silakan Anda menyimpulkan dengan teori-teori yang cukup masuk akal kan seperti itu. Untuk mengatakan apapun pendapat Anda itu gitu kan. Mungkin setidaknya bisa agak bisa dimengerti oleh masyarakat. Tapi kalau misalnya udah pakai istilah ramalan terus segala macam gitu kan. Jadi menurut gua ini kayak macam orang sudah ikhlas gitu kan, keluarga sudah ikhlas lu malah bikin rusuh gitu kan. Ibaratnya kayak macam kayak gitu gitu kan. Ya memang setiap orang berhak berpendapat gitu kan. Kemudian silahkan berekspresi, tapi tolong hargai dong pihak-pihak yang berduka seperti itu gitu kan. Dan kita berdoa saja kan seperti itu gitu kan. Toh katanya ketika kita mendoakan di salah satu akun media sosialnya dan itu dibalas gitu dengan sangat baik seperti itu oleh pihak pemilik akun gitu ya, Pak RK itu gitu kan. Nah, jadi menurut gua untuk teman-teman semua, kita coba ingat peristiwa Kang Yana gitu kan. Kang Yana aja dulu berhasil gitu kan ngeprank dukun di seluruh Indonesia, bahwa bahkan aparat kepolisian pun ke bawah-bawah gitu akibat pranknya dia gitu kan. Itu kan jadi salah satu bukti. Makanya kalau kita masih percaya aja sama yang kayak gitu, ini udah kebangetan menurut gua gitu kan. Ininya tuh apa sih namanya, nggak dipakainya tuh isi kepalanya tuh gitu kan, kalau menurut gua gitu kan. Nah sekarang kita masih mau percaya gitu kan sama yang ya ampun gitu kan. Terus kemudian untuk apa ya, masyarakat Indonesia, kita sebagai masyarakat Indonesia khususnya masyarakat warga Jawa Barat gitu kan, coba kita kalau ingin menyimpulkan sesuatu itu, kalau misalnya kita kalau kita esok atau lusa masih melihat pemberitaan tentang bla bla segala macam yang tidak begitu masuk akal, sudahlah kita nggak usah nggak usah gubris itu gitu. Lebih baik coba kita pelajari tentang sungai Arenya, pelajari tentang sekitar sungai Arenya gitu kan. Karena mereka yang ngomong masih baik-baik saja itu, ya gue sih berharap juga begitu sebagai manusia gitu ya, berharap dia baik-baik saja gitu. Cuman yang ngomong dia baik-baik saja bla segala macam dengan menurut gue agak-agak berbau-bau mistik gitu, itu jadi ngelihatnya gue enak gitu kan, kayak gitu kan. Nah daripada kita terjebak ke situ, mending kita, menurut gue pribadi, mending kita pelajari atau baca sebuah artikel tentang Sungai Arenya itu. Terus kemudian juga kita baca artikel tentang sekitaran Sungai Are ini penduduknya seperti apa gitu kan. Atau adakah di sana gitu kan suku tertentu di sekitar bantaran Sungai Are itu kan seperti itu. Kalau memang misalnya ada, nah mungkin kita bisa menyimpulkan hal semacam itu. Dan kita juga harus tahu di mana titik awal terjadinya peristiwa itu kan seperti itu. Dan Sungai Are itu cukup dalam gitu kan. Kalau tidak salah menurut informasi yang gua baca itu memiliki kedalaman, ada satu titik dengan kedalaman yang dalamnya itu sampai 200 meter seperti itu gitu kan. Atau kalau tidak salah yaitu ada kayak macam jurang gitu. Jadi ini sungai ngalir terus ada terjun gitu. Itu dalamnya cukup lumayan cukup dalam gitu. Yaitu sekitar 200 meter seperti itu. Kalau misalnya ke situ terjatuh gitu kan, ya sudahlah kalian simpulkan seperti apa gitu. Jadi nggak usah ngehalu gitu menurut gue gitu kan. Dan kita lebih baik berikan dukungan moral terhadap Pak RK. Terus kemudian kita juga berdoa bersama-sama supaya hal itu tidak lagi terjadi kepada tidak terjadi kepada keluarga kita atau tidak terjadi lagi kepada warga masyarakat Indonesia dan juga dunia seperti itu gitu kan. Terus kemudian jangan bawa-bawa di sini tapi kan kalau takdir udah jangan kebawa ke sana dulu gitu ya teman-teman. Maksud gue di sini tuh ingin ngebahas bahwa udah berhenti gitu. Kalau kita mau menyimak pemberitaan, simak pemberitaannya. Kalau misalnya ada orang menginformasikan udah segala macam, udahlah gitu kan. Kita nggak usah pusing-pusing, pakai akal aja lah kita berpikir gitu kan. Masa iya sih begitu gitu kan. Kalaupun memang ada yang berpendapat seperti itu, kembali lagi kata gue tadi bahwa dia kayaknya tuh orang yang ngomong tuh korban sinetron gitu. Kalau enggak korban film halu guys, kayak semacam kayak gitu. Yang mungkin memang semua film itu halu gitu kan, tapi beberapa kan diangkat dari sejarah gitu. Dan ada beberapa film juga yang memang diceritakan itu dan sangat masuk akal kan seperti itu gitu kan. Tapi kan
kebanyakan enggak gitu. Nah, perlu juga kalian ketahui, Sungai Are ini sebelum dia tiba di laut ya, itu Sungai Arenya itu sendiri nggak sampai ke laut gitu. Artinya dia ketemu dengan beberapa sungai-sungai lainnya gitu kan. Yang gua baca tuh ada beberapa, ada sekitar 5 sungai, 5 nama sungai. Kalian juga bisa searching di Google. Itu banyak banget sungai itu yang akhirnya ketemu dengan Sungai Are, dan baru kemudian kalau tidak salah ada dengan salah satu ada salah satu sungai sambungannya, katakanlah seperti itu gitu kan. Uh, di negara Eropa lainnya, barulah tiba ke laut gitu kan. Nah, pesannya dari gue bahwa kita melihat keadaan peristiwa ini tuh, sebenarnya kan peristiwa ini tuh sering terjadi gitu kan di sana. Tapi kenapa kok viral gitu peristiwa yang terjadi? Ya karena kebetulan gitu kan terjadinya kepada anak pejabat yang memang cukup terkenal di negeri ini seperti itu gitu kan. Cukup menghebohkan kan seperti itu. Maka ya akhirnya ya cukup viral gitu kan. Cuman kembali lagi bahwa musibah itu nggak akan pernah mengenal siapa gitu kan. Intinya siapapun mungkin yang lalai di dalam melakukan sesuatu di dalam suatu tempat gitu kan, atau apes kalau mungkin di dalam bahasa itunya, ya apes itu ya karena kita tidak begitu pandai di dalam mengelola pikiran pada saat itu sehingga kita menjadi lalai kan seperti itu. Makanya ya terjebaklah kita ke dalam kelalaian itu dan akhirnya itu yang terjadi seperti itu. Nah, hal ini semoga tidak terjadi lagi. Pesannya dari gue adalah bahwa sudahlah, kita nggak usah mengeluarkan statement-statement yang macam-macam gitu. Kita mendingan sekarang berikan doa yang terbaik kepada yang ditinggalkan ataupun kepada yang meninggalkan gitu kan, kepada yang pergi ataupun kepada yang ditinggal pergi. Dan kita berikan suntikan moral dan juga dukungan gitu kan. Semoga kedepannya pihak yang ditinggalkan, khususnya Bapak RK ya, debut banget sih. Khususnya Bapak RK gitu kan, itu dia bisa kembali lagi kepada tugasnya dan dia bisa menjadi pemimpin yang terus menjadi menjadi idaman masyarakat seperti itu gitu kan. Dan semoga dia menjadi lebih kuat lagi gitu kan. Dan hal ini juga tentu saja akan memberikan pukulan yang cukup berat bagi dia seperti itu. Nah, makanya dari itu kita mendingan berikanlah suntikan-suntikan moral gitu kan. Bukannya kita malah mengeluarkan statement-statement dengan apa-apa segala macam gitu kan. Karena dia juga sudah benar-benar ikhlas ya gitu dari apa yang dia lakukan sebelum dia kembali ke Indonesia pada saat itu. Dan itu sudah menunjukkan sudah cukup memberikan isyarat bahwa sudah, kalian berhenti gitu loh membicarakan yang enggak. Kalau mau berdoa saja gitu kan, gak usah di upload ke media sosial seperti itu gitu kan. Gue sendiri juga update terhadap pemberitaannya gitu kan, kadang gue juga masih tetap bertanya juga kepada pihak-pihak yang mengetahui. Tapi ya udah gitu, gue nggak bikin status terus segala macam gitu ya, tentu saja karena gue bukan paranormal gitu kan, dan gue juga bukan bukan orang yang ibaratnya suka ngambil kesimpulan asal-asalan gitu tanpa berpikir dulu seperti itu ya teman-teman. Jadi sesalah apapun, seburuk apapun apa yang gue katakan, apa yang gue sampaikan, ya gue tetap berpikir dulu gitu kan. Nggak asal kemudian jepluk aja ngomong kan seperti itu gitu. Gitu loh teman-teman. Jadi pesan dari gue gitu aja gitu. Udah berhenti, kita berdoa saja. Semoga hal itu tidak terjadi lagi kepada siapapun, terutama keluarga kita, terutama warga masyarakat Indonesia seperti itu. Terus kemudian kita jangan berhentilah percaya kepada ramalan-ramalan yang 90%-nya pasti meleset seperti itu. 10%-nya adalah kebetulan gitu, bukan kebenaran tapi kebetulan seperti itu ya. Nah, yang berbicara demikian, maksud gua yang berbicara tentang dia baik-baik saja segala macam itu kayak macam gua nggak bisa nyimpulin sih, cuman intinya menurut gua kayaknya nih orang nih cari-cari ini aja gitu, kayaknya cari-cari panggung gitu kan. Terus kemudian lagi juga, gue kalau misalnya ngeliat pemberitaan dengan thumbnailnya itu telah ditemukan oleh segala macam gitu. Nah, itu akun pembohong itu juga udah berhentilah gitu. Gak usah memanfaatkan keadaan orang lain untuk supaya view lu melonjak gitu kan. Yang ada lu juga di-subscribe kagak gitu, di-like juga kagak. Yang ada lu nanti dilaporin tuh. Kayak gitu kan. Karena telah memberikan informasi palsu tuh kan. Seperti itu ya teman-teman. Oke. Untuk teman-teman semua, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan, dan pesan gue tetap berhenti percaya kepada hal-hal yang gak jelas. Dan terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.